Selamat malam, perkenalkan nama saya Dita Nurhaliza, NIM 4231901050 dari Prodi Rekayasa Pembangkit Energi B. Nah, sekarang kita akan membuat rangkaian elektropneumatik menggunakan software FluidSim. Sekarang kita akan membuat teksnya. Nah, karena rangkaian elektropneumatik ini dia terbagi menjadi ada dua standar. Nah, yang pertama itu standar IEC. Nah, standar IEC ini biasa digunakan oleh Eropa dan yang dipakai di dunia itu adalah standar IEC. Nah, lalu yang kedua ada standar JIC. Nah, jadi standar JIC itu merupakan standar lama. Nah, dia yang memakai standar JIC itu hanya Amerika. Nah, jadi di elektropneumatik ini komponen yang digunakan itu dua saja, yaitu aktuator dan directional valve. Nah, sisanya itu bagian controller dikendalikan oleh elektrik. Nah, itu boleh menggunakan relay, microcontroller maupun PLC. Nah, sekarang kita akan membuat rangkaian elektropneumatik yang standar IEC. Nah, di sini kita menggunakan multi silinder. Standar IEC. Nah, kita akan membuat rangkaian B mundur, B maju, A mundur, A maju. Nah, ini menggunakan yang pertama kali kita coba menggunakan standar IEC. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa ini rangkaiannya itu terjadi konflik. Nah, di sini kita akan bahas
Nah, B mundur, B maju, A mundur, A maju. Nah, B minus B plus, A minus A plus. Nah, di sini kita dapat tahu dia konflik karena hurufnya itu B B A A. Sedangkan kelompok hurufnya itu tidak boleh hurufnya itu sama. Nah, jadi ini kita bagi menjadi 3 kelompok, yaitu S1, S2, dan S3. Jadi yang B min sama B plus ini kita pisahkan, A min sama A plus ini kita pisahkan. Lalu yang beda kelompok panahnya di bawah. Kita taruh panahnya di bawah. Lalu yang satu kelompok panahnya di atas. Nah, ini kan dari B minus ke B plus, itu dari S1 ke S2. Nah, menggunakan sensor B0 untuk membuat B-nya maju. Nah, ini tuh S2. Lalu dari B plus ke A min, nah itu karena satu kelompok, di kelompok S2, panahnya di atas. Jadi untuk membuat A-nya mundur, itu menggunakan sensor B1. Kemudian dari A min ke A plus, itu karena dia beda kelompok, jadi dari S2 ke S3, nah itu menggunakan sensor A0 untuk membuat A-nya maju. Kemudian dari A plus ke B min, nah itu kan tuh S1. Nah, jadi dia menggunakan sensor A1 untuk membuat B-nya mundur. A1 plus push button. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa bagian controller dikendalikan oleh elektrik, boleh menggunakan relay, microcontroller maupun PLC. Nah, kalau menggunakan relay, di sini kita dapat mengetahui jumlah relay yang akan kita gunakan itu berapa. Di sini kita menggunakan pembagian kelompok seperti ini untuk mengurangi jumlah relaynya agar tidak terlalu banyak memakan biaya. Karena kan harga satu relay, kalau misalkan ini kita bagi menjadi 4 kelompok, berarti kita membutuhkan 4 relay, maka biaya yang dibutuhkan juga lebih banyak. Oleh karena itu disederhanakan menjadi 3 kelompok. Kita bagi 3 kelompok sehingga relaynya yang tadinya 4 berkurang menjadi 2, sehingga biaya yang dikeluarkan juga lebih murah. Nah, di sini kita dapat mengetahui jumlah relay yang kita gunakan, yaitu dengan rumus jumlah relay sama dengan jumlah kelompok S-nya. Jumlah kelompok S-nya kan tadi S1, S2, dan S3, berarti ada 3 S. Nah, dikurang dengan 1. Jadi jumlah relay sama dengan 3 dikurang 1. Jumlah relay sama dengan 2. Jadi relay yang kita pakai pada rangkaian ini berjumlah 2. Nah, sekarang kita akan merangkai. Yang pertama kali kita menggunakan multi silinder. Jadi kita menggunakan double acting cylinder. Nah, di sini kita atur distance rule-nya. Nah, distance rule ini untuk berfungsi untuk mengubah posisi proximity sensor. A1-nya kita buat 100. Oke, kemudian yang B-nya, B0-nya 0. Kemudian B1-nya kita buat jaraknya itu 100 mm. Oke. Nah, lalu kita beri teks di sini untuk mengetahui bahwa ini adalah A. Lalu yang ini B.
Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah katup 5/2. 5/2 kita atur. Nah, di sini kita atur elektrikalnya menjadi solenoid di kiri dan di kanan. Oke. Kemudian silencernya kita ubah, kaki 3-nya kita ubah menjadi silencer. Ini juga kita ubah menjadi silencer. Nah, ini kita ubah elektrikalnya menjadi solenoid. Ini kita sambungkan, kaki 4-nya kita sambungkan ke belakang silindernya. Kemudian ini kita beri label di sini untuk A+. Kemudian di sini untuk A-. Di sini kita beri label untuk B+. Kemudian di sini untuk B-. Nah, kemudian kita membutuhkan sumber angin 2. Kita sambungkan ke kaki 1. Sudah. Nah, sekarang kita akan membuat rangkaian elektrikalnya. Nah, di sini kita membutuhkan power supply 24 volt. Kemudian power supply 0 volt. Nah, lalu kita membutuhkan tadi di sini dari S3 menuju ke S1, dari A+ ke B- berarti kita membutuhkan sensor A1 dan push button. Sekarang kita, tapi sebelum itu kalau kita membuat rangkaian yang ada konflik, kita membutuhkan emergency stop. Ini emergency stop. Setiap rangkaian konflik harus diberi emergency stop. Nah, tadi kita membutuhkan sensor A1 dan push button. Sensor A1. Nah, ini kita gunakan untuk sensor A1. Kemudian push button. Ini untuk sensor A1. Sebelum itu kita beri teks dulu. Ini untuk stop, emergency stop. Kemudian push button. Ini push button. Kemudian kita buat di sini to S1. To S1. Oke. Di sini kita S1 kita beri warna biru. Nah, lalu kemudian di sini kita membutuhkan
break switch normally close. Nah, kemudian relay. Nah, tadi kita kan membutuhkan 2 relay. Nah, ini berperan sebagai S2. Jadi labelnya kita beri S2. Kemudian ini kita buat S1. Nah, lalu kita membutuhkan normally open make switch ini. Nah, ini untuk S1. Kita ubah labelnya menjadi S1. Nah, lalu kemudian dari S1 ke S2 kita membutuhkan sensor B0 untuk membuat B-nya maju. Itu S2. Nah, di sini kita membutuhkan ini untuk sensor B0-nya. Sensor B0. Kemudian ini untuk S1. Ini untuk S2-nya. Kemudian ini kita beri B0. Karena tadi untuk membuat B-nya maju kan membutuhkan sensor B0. Nah, ini kita buat untuk S1. Ini kita beri label S2. Nah, jadi ini to S2, menuju ke S2. Kita buat dulu teksnya. To S2. Nah, kalau yang untuk S2 kita buat warnanya menjadi hijau. Lalu sekarang kita membuat to S3. Nah, dari S2 ke S3 membutuhkan sensor A0 dari A- ke A+. A-nya mundur berarti kena sensor A0 untuk membuat A-nya maju. Jadi kita membutuhkan sensor A0. Sensor A0. Nah, sensor A0 ini kita pakai yang normally close. Karena di sini sebenarnya berperan untuk S3-nya. Kemudian kita membutuhkan relay. Nah, tadi A0 itu S3. Di sini A. Oh ya, bungkan. Nah. Kemudian ini untuk S2. Membutuhkan 2 relay. Nah, rangkaian yang di bawah selesai. Sekarang kita membuat rangkaian yang di atas. Nah, ini kita buat dulu to S3. To S3. Kita ubah warnanya menjadi merah. Jadi yang
Tuh S1 kita ubah warnanya jadi biru, tuh S2 warna hijau, tuh S3 warna merah. Agar tidak bingung. Nah, sudah. Kita rapikan. Nah, sekarang kita buat rangkaian yang di atasnya. Yang di sini. Nah, sekarang kita membutuhkan normally open untuk B-nya mundur. Nah, untuk B-nya mundur ini kita menggunakan valve solenoid. Jadi, kita membutuhkan normally open. Nah, ini berperan untuk sebagai S1. Kemudian, kita membutuhkan valve solenoid. Nah, ini untuk membuat B-nya mundur. Jadi, kita beri label B min. Kemudian kita sambungkan. Di sini yang kelompok S1 cuman B min. Nah, kemudian sekarang kelompok S2. Di kelompok S2 berarti kita membutuhkan 2 valve solenoid karena ada B plus sama A min. Sekarang kita pakai normally open, next switch. Ini kita ubah menjadi S2 karena dia di kelompok S2 ya. Kemudian kita sambungkan. Kita membutuhkan 2 valve solenoid untuk membuat B-nya maju dan A-nya mundur. Nah, di sini karena di B plus tidak ada panah yang menuju ke dia atau tidak ada panah yang di atasnya yang menuju ke dia, jadi tidak perlu sensor. Tidak menggunakan sensor. Nah, kalau yang amin ini karena ada panah yang menuju ke dia. Nah, panah yang menuju ke amin ini kan di atasnya. Nah, berarti kita menggunakan sensor B1 untuk membuat A-nya mundur. Jadi di sini kita tambahkan sensor A1. Sensor B1. Kita sambungkan dulu. Nah, ini untuk membuat B-nya maju. Jadi kita beri label B+. Kemudian untuk membuat A-nya mundur, kan kita menggunakan sensor B1. Jadi di sini kita tambahkan B1. Labelnya B1. Kemudian di sini A mundur. Amin. Nah, lalu sekarang kita membuat yang 2S3. Nah, di sini kita membutuhkan sensor A0. Tidak. Di sini kita tidak menggunakan sensor di sininya karena itu berada di bawah, rangkaiannya ada di bawah sensornya. Jadi kita cuman pakai make switch normally open ini dan valve solenoid. Nah, valve solenoidnya ini kita beri label untuk A-nya maju. Kemudian kita sambungkan. Nah, ini
Mohon maaf, ini seharusnya break switch normally close. Karena di sini S3-nya itu berperan sebagai S2 dari normally close break switch ini. Oke, kita coba dulu. Ini kita geser. Nah, kita jalankan. Kita coba ya. Kita klik push button. B-nya mundur tadi, kemudian B-nya maju, kemudian A-nya mundur, A-nya maju lagi. Kita klik lagi. B mundur kena sensor B0, kemudian B-nya maju kena sensor B1, A-nya mundur kena sensor A0, dan A-nya maju. Ini kita atur menjadi sudah. Coba kita atur lebih lambat lagi. 1:10. Kita klik push button. B-nya mundur kena sensor B0, kemudian B-nya maju kena sensor B1, A-nya mundur kena sensor A0, kemudian A-nya maju lagi. Nah, sudah. Sekarang kita kelompokkan yang ini untuk yang ini kelompok S1. Kemudian yang ini untuk kelompok S2. Kemudian yang ini untuk kelompok S3. Kita rapikan. Di sini kita bisa merubah line style-nya. Kemudian ini warna biru karena dia kelompok S1. Kelompok S1 kita beri warna biru. Kelompok S1. Kita copy aja. Nah, ini kita atur warnanya menjadi biru. Kita bold. Oke. Nah, ini untuk kelompok S1. Sekarang kelompok S2. Ini kita atur titik-titik ininya kita ubah menjadi warna hijau. Kita beri teks ini untuk kelompok S2. Kita bold, kita ubah warnanya menjadi hijau. Oke. Nah, lalu kelompok S3 lagi kita ubah warnanya menjadi merah. Nah, kita beri teks untuk menandakan bahwa ini adalah kelompok S3.
Kita ubah warnanya menjadi merah. Oke. Nah, sudah. Sekarang sudah jadi lebih rapi. Nah, inilah rangkaian elektropneumatik menggunakan multi silinder. Nah, ini menggunakan yang standar IEC. Nah, standar IEC ini yang biasa dipakai di Eropa dan di dunia. Nah, ini adalah rangkaian B mundur, B maju, A mundur, A maju. Nah, di sini agar lebih rapi kita rapikan dengan memberi garis-garis titik-titik di sini untuk kelompok S1, S2, dan S3-nya. Nah, ini emergency stop-nya. Jadi, pada setiap rangkaian yang ada konflik seperti ini, dia harus ada emergency stop. Lalu, ini push button-nya, ini menuju ke S1. Nah, ini menuju S2, to S2, ini to S3. Kita coba sekali lagi. Kita klik push button, B-nya mundur dulu, kemudian B-nya maju, kena sensor B1, A-nya mundur, kena sensor A0, membuat A-nya maju. B mundur, B maju, kemudian A mundur, A maju. Dah. Nah, jadi rangkaiannya sudah selesai yang standar IEC. Sekarang kita akan membuat yang standar JIC. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, standar JIC ini yang standar yang biasa dipakai oleh Amerika. Nah, standar JIC kita menggunakan tegangan 24 volt. Ini bukan ini. Oh ini. Kita membutuhkan tegangan 24 volt, kemudian tegangan 0 volt. Nah, lalu di sini kita to S1 menggunakan sensor A1 plus push button. Nah, karena rangkaiannya konflik, kita membutuhkan emergency stop. Nah, ini kemudian sensor A1 dan push button. Sensor A1 ini untuk sensor A1, kemudian push button. Nah, lalu to S2, to S3. Di sini kita menggunakan normally close break switch. Lalu relay. Ini kita sambungkan. Nah, ini tadi untuk S2. Nah, ini kita beri keterangan, beri teks ini untuk emergency stop. Stop.
Oke. Lalu push button, kita beri keterangan PB. Kita lebarin aja. Ini push button. Nah, di sini kayak kita buat tuh S1. Tuh S1 tadi kita buat warnanya itu biru. Untuk tuh S1 warnanya biru. Nah, sudah. Ini tadi kita buat untuk sensor A1. Ini A1. Kemudian ini untuk S2. Nah, lalu di sini kita membutuhkan normally open. Nah, normally open make switch. Nah, ini untuk S1. S1. Oh ya, relaynya belum kita berlabel. Ini kita buat untuk S1. Nah, lalu sekarang kita membuat yang ini. Ini menggunakan sensor B0. Di sini. Kemudian ini lagi. Lalu break switch. Kemudian relay. Kita sambungkan. Nah, ini untuk sensor B0. B0. Ini S1. Kemudian kita beri lagi normally open make switch ini. Nah, ini untuk ke S2. Jadi menuju ke S2, ini menuju ke S2, ini menuju ke S3. Dan ini menuju ke S1. Ini tuh S1, tuh S2, tuh S3. Nah, tuh S3 tadi menggunakan sensor A0. Jadi di sensor A0 ini menggunakan yang normally close break switch. Ini kita ganti labelnya jadi A0. Ini kita ganti jadi S2 relaynya. Karena tadi kita membutuhkan relaynya 2. Nah, rangkaian yang di bawahnya sudah rangkaian, sekarang kita membuat rangkaian yang di atasnya. Di sini B mundur atau B min dan S1. Di sini kita membutuhkan normally open lagi. Kemudian untuk membuat B-nya mundur kita membutuhkan valve solenoid.
Ini tadi untuk S1. Di S1 valve solenoidnya untuk B mundur. Kemudian di S2-nya ada B maju, A mundur, B plus dan A min. Nah, di amin ini ada sensor B1 untuk membuat A-nya mundur. Jadi nanti di amin ini ada normally open. Ini kita buat untuk S2-nya. Ini kita ganti jadi S2. Kemudian ini kita ganti untuk B plus atau B maju. Nah, terus di sini amin. Di amin ini ada sensor B1. Jadi di sini kita tambahkan sensor B1. Kemudian kita tambahkan valve solenoid untuk membuat A-nya mundur. Nah, kita sambungkan. Kemudian ini kita rubah menjadi B1, sensor B1 untuk membuat A-nya mundur. Ini kita ganti jadi amin. Nah, lalu di S3-nya kita ubah menjadi A+. Nah, di sini kita menggunakan yang normally close brake switch. Brake switch. Kemudian valve solenoid untuk membuat A-nya maju. Nah, ini kita ganti menjadi A+. Nah, ini kita ganti menjadi S2. Ini kita buat keterangannya. Ini tuh S2. Nah, kita ubah warnanya menjadi warna hijau. Lalu ini kita buat untuk 2S3. Nah, ini kita ubah warnanya menjadi warna merah. Kemudian ini kita naikkan untuk ini kita atur ke atas lagi. Nah, supaya ada jaraknya. Sekarang kita kelompokkan. Ini untuk S1. Ini kelompok S1. Kemudian ini kelompok S2.
Kemudian ini kelompok S3. Ini kita ubah menjadi titik-titik garisnya. Ini kita ubah menjadi warna biru. Kemudian ini menjadi warna hijau. Ini titik-titik. Kemudian ini kita rubah menjadi warna merah. Kemudian kita ganti menjadi titik-titik. Oke. Sudah. Kita naikkan lagi ya. Ini kita naikkan lagi supaya kelihatan. Nah, ini kita beri teks. Ini untuk kelompok S1. Ini untuk kelompok S2. Ini kita rapikan. Nah, ini kita naikkan sedikit. Nah, kita masukkan ini untuk kelompok S1. Kita ganti menjadi warna biru. Kemudian ini kita ganti menjadi kelompok S2. Kita ganti menjadi warna hijau. Ini untuk kelompok S2. Ini untuk kelompok S1. Kemudian kelompok S3-nya. Ini kita ubah menjadi warna merah. Oke. Nah, jadi seperti ini rangkaian elektropneumatik multisilinder standar JIC. Nah, kita jalankan. Kita klik push button. B mundur, B maju, kena sensor B1, kemudian A-nya mundur, kena sensor A0, kemudian A-nya maju lagi. Nah, kita screenshot.
Kita klik push button, B-nya mundur, B-nya maju. Kemudian A-nya mundur. Kemudian A-nya maju lagi. Kita klik push button, B mundur. B maju. Kemudian A mundur, A maju. Nah, jadi seperti ini rangkaian untuk rangkaian elektropneumatik multisilinder standar JIC. Nah, ini dia karena rangkaiannya ada konflik, kita membutuhkan emergency stop. Kemudian ini dibagi menjadi kelompok S1, ini kelompok S2, ini kelompok S3. Nah, ini adalah rangkaian yang di atasnya, ini rangkaian yang di bawah. Ini. Nah, sekarang kita akan membuat soal yang nomor 8. A-, kemudian B-, B+, A+. Nah, ini hanya terbagi menjadi 2 kelompok saja. Sekarang kita buat rangkaiannya. Rangkaian elektropneumatik standar JIC. Standar IEC dulu, kemudian kita buat standar JIC-nya. Nah, di sini kita menggunakan multi silinder. Kita bold, oke. Kita kasih frame. Ini untuk A mundur, B mundur, B maju, A maju. A mundur, B mundur, B maju, A maju. A mundur, B mundur, B maju, A maju. B maju, A maju. Oke. Nah, ini kan rangkaiannya ada konflik. Kita buat namanya 42 Dita Nurhaliza. Kemudian NIM-nya 4231901050. Lalu kita berikan frame. Kita akan membuat standar IEC-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita membutuhkan
double acting cylinder, kemudian katup 5/2, kemudian sumber angin. Ini kita atur A0, 0, 0, kemudian A1-nya 100, klik OK, kemudian B-nya B0, 0, 0, kemudian B1-nya 100, kita beri teks dulu, ini untuk A, ini untuk B. Ini A, kemudian ini B. Ini kita ganti menjadi silencer. Ini kita ganti menjadi silencer. Ini juga. Ini kita ganti elektrikalnya menjadi solenoid. Ini menjadi solenoid. Ini menjadi solenoid. Ini solenoid. Kita sambungkan kaki 4-nya ke silinder A. Ini kita sambungkan ke sini, nih kita sambungkan. Kemudian kaki satunya kita sambungkan ke sumber angin. Nah, ini kita buat labelnya menjadi A+ untuk A maju, kemudian A- untuk A mundur, kemudian B+, kemudian B- untuk B mundur. Nah, di sini kita mengetahui dia konflik karena AB BA. Nah, B-nya B- sama B+ ini harus kita pisahkan. Nah, ini kita beri garis di sini. Nah, jadi dia terbagi menjadi dua kelompok, satu yang S1, satu lagi untuk yang S2, kelompok S2. Nah, berapa jumlah relaynya yang kita pakai? Nah, jumlah relay sama dengan jumlah S dikurangi 1. Nah, jumlah relay sama dengan, tadi kan jumlah S-nya itu ada 2. 2 dikurang 1. Jadi jumlah relay yang kita pakai itu nanti adalah 1. Nah, jadi berkurangnya relay yang kita pakai, biaya pengeluarannya juga menjadi lebih murah. Nah, di sini setelah kita bagi menjadi kelompok S1 dan S2, yang hurufnya sama kita pisahkan, kita beri garis. Yang beda kelompok panahnya di bawah, yang satu kelompok panahnya di atas. Nah, jadi dari A- ke B- itu kan satu kelompok. Nah, itu di B- ada sensor A0 untuk membuat B-nya mundur. Kemudian dari B- ke B+ karena beda kelompok, panahnya di bawah. Nah, itu menggunakan sensor B0 untuk membuat B-nya maju. Kemudian B+ ke A+, menggunakan sensor B1 untuk membuat A-nya maju. Dari A+ ke A- menggunakan sensor A1 plus button. Ini untuk tu S1, ini untuk tu S2. Sekarang kita buat rangkaiannya.
kita menggunakan standar IEC. Kita membutuhkan power supply 24 volt, kemudian power supply 0 volt. Nah, lalu tadi kita, karena ini rangkaiannya konflik, jadi kita membutuhkan emergency stop. Kemudian kita membutuhkan sensor kita membutuhkan sensor A1 dan push button. Nah, sensor A1 ini kita pakai yang normally open ini. Normally open make switch. Kemudian kita membutuhkan push button. Nah, ini kita ganti labelnya menjadi A1. Nah, kemudian S1 dan S2-nya, ini itu S2. Nah, ini kita buat jadi ini. Kita pakai yang normally close. Kemudian kita membutuhkan relay. Relaynya satu saja. Nah, ini kita sambungkan. Ini kita sambungkan. Ini kita sambungkan. Nah, ini kan tadi di S2-nya itu menggunakan sensor B0. Ini kita ganti jadi B0. Ini relaynya relay S1 labelnya. Kemudian di sini kita beri keterangan ini untuk emergency stop. Stop. Kita bold. Oke. Kemudian di sini kita membutuhkan di sini kita ubah keterangannya menjadi push button. Kita bold. Nah, lalu di sini kita buat to S1. Nah, to S1 ini kita ubah warnanya menjadi biru. Nah, lalu di sini to S2. Ini kita ubah warnanya menjadi hijau. Nah, kemudian di sini kita rubah warnanya menjadi hijau. Nah, sekarang ini kita tambahkan S1-nya. Kita pakai yang normally open. Ini untuk S1. Dah. Sekarang rangkaian yang di bawahnya sudah selesai. Kita sekarang rangkai yang di atasnya. Nah, A mundur, B mundur di S1, di kelompok S1. Ini untuk S1. Ini S1. Nah, kita menggunakan valve solenoid untuk membuat A-nya mundur dan B-nya mundur.
Nah, tapi tadi di B-min-nya ini ada sensor A0 untuk B-nya supaya B-nya mundur. Jadi kita tambahkan di sini normally. Kita sambungkan dulu. Nah, kita sambungkan yang ini ke sini. Kemudian ini kita sambungkan ke sini. Ini tadi menggunakan sensor A0 di B-min-nya. Ini untuk B-min, ini untuk membuat A mundur. Nah, yang ini untuk membuat B mundur. Sekarang kita buat yang kelompok S2. Nah, ini walaupun kelompok S2 tapi kita beri label S1. Nah, di S1 ini kelompoknya B+ dan A+. Nah, di A+ ini ada sensor B1. Valve solenoid. Kemudian normally open untuk sensor B1. Ini kita sambungkan. Nah, ini untuk membuat B-nya maju. Nah, ini untuk membuat A-nya maju. Nah, supaya A-nya maju menggunakan B1. Coba kita jalankan. Ulang ya. Di sini saya belum menekan push button-nya. Nah, kita klik push button. A-nya mundur kena sensor A0, kemudian B-nya mundur kena sensor B0, membuat B-nya maju kena sensor B1 dan A-nya maju. Nah, sudah bisa. Sekarang kita beri kelompok di sini untuk kelompok S1 agar rangkaiannya terlihat lebih rapi. Ini untuk S2. Ini kelompok S2. Ini kita ganti jadi titik-titik. Ini biru. Kelompok S1 biru, kelompok S2 warna hijau. Ini kita ganti jadi titik-titik. Kita tambahkan teks untuk membuat bahwa ini adalah kelompok S1. Kita rubah warnanya menjadi warna biru. Sudah. Nah, sekarang kelompok S2. Kita rubah warnanya menjadi warna hijau. Kita bold. Nah, jadi rangkaiannya lebih rapi. Nah, ini adalah emergency stop. Ini untuk S1, ini push button, ini tuh S2, ini adalah kelompok S1-nya, ini kelompok S2. Ini rangkaian yang di atasnya. Ini
Nah, kalau kita jalankan, kita klik push button, A-nya mundur kena sensor A0, kemudian B-nya mundur kena sensor B0, kemudian B-nya maju kena sensor B1, kemudian A-nya maju. Nah, jadi sudah selesai rangkaian elektropneumatik multisilinder yang standar IEC. Sekarang kita akan membuat yang standar JIC. Sebelum itu kita print screen dulu. Rangkaiannya kita screenshot. Kita klik push button, A-nya mundur, B-nya mundur. Kita screenshot. B maju, A maju. Oke, sudah siap. Nah, sekarang kita buat yang standar JIC. Oke. Nah, di sini kita hapus dulu. Kalau yang standar JIC kita menggunakan tegangan 24 volt, kemudian tegangan 0 volt, nah karena rangkaiannya konflik berarti kita membutuhkan emergency stop. Lalu tadi di sini A1 plus push button dari A plus ke A min. Itu S1, berarti kita membutuhkan sensor A1. Kita pakai yang normally open, make switch, kemudian push button. Setelah push button, kemudian kita pakai yang normally close. Mohon maaf, bukan yang ini. Kita pakai normally close brake switch. Lalu relay. Nah, tadi relaynya kita hanya membutuhkan satu. Kita sambungkan. Ini kita beri keterangan emergency stop atau stop. Kita bold, kita besarkan. Nah, kemudian kita beri keterangan ini adalah push button. PB. Kita bold, kita besarkan hurufnya. Oke. Nah, kita buat ini to S1. To S1. Nah, to S1-nya kita ganti warnanya menjadi biru. Kita bold, kita besarkan hurufnya. Oke. Kemudian ini to S2.
S2. Warnanya kita ganti jadi warna hijau. Klik OK. Kita frame. Nah, tadi kan di sini sensor A1 plus push button, berarti di sini kita ganti jadi A1. Kemudian di sini kita tambahkan normally open make switch untuk S1-nya. Kita beri label S1. Lalu ini kan ini tuh S2, berarti menggunakan sensor B0. Ini kita ganti jadi B0. Nah, lalu kita buat rangkaian yang di atasnya. Rangkaian yang di bawahnya sudah selesai. Kita menggunakan normally open ini sebagai S1. Kemudian valve solenoid untuk A mundur. Ini kita beri label S1. Ini kita beri label A min. Kemudian di sini di B min terdapat sensor A0 untuk membuat B-nya mundur. Jadi di sini kita tambahkan sensor A0. Di sini sensor A0. Ini untuk membuat B-nya mundur. B min. Ini A0 tadi, sensor A0. Kemudian sekarang kita ke S2. Nah, di S2 ini ada B+, A+. Nah, di A+ ini ada sensor B1. Kita gunakan yang brick switch yang normally close ini. Kemudian valve solenoid. Karena B+-nya tidak ada menggunakan sensor, jadi langsung kita sambungkan saja. Ini untuk B+, ini untuk S2. Mohon maaf, ini untuk S1. Labelnya S1, tapi di sini tuh S2. Nah, lalu kita membutuhkan sensor B1 di A+. B1, terus ini A+. Kita coba tes, jalankan. Tadi A mundur, B mundur, B maju, A maju. Kita klik push button. Tidak jalan, berarti ada yang salah. Oh, ini relaynya belum kita beri nama, beri label. Ini S1. Kita jalankan. Belum di button. Sekarang kita tekan.
A-nya mundur kena sensor A0, B-nya mundur kena sensor B0, kemudian B-nya maju kena sensor B1, dan A-nya maju. Oke, rangkaiannya sudah berhasil. Sekarang kita buat kelompoknya di sini supaya lebih rapi. Ini kelompok S1. Sebentar. Turunkan. Ini kelompok S2. Kita ubah menjadi warna biru. Ini kita ubah menjadi warna hijau. Hijaunya keterangan. Oh, ini hijau. Kita beri teks ini untuk kelompok S1. Kita ubah warnanya jadi warna biru. Sekarang ke S2. Ini coba warnanya jadi warna hijau. Nah, sudah jadi. Ini kita atur agak ke bawah. Nah, jadi inilah rangkaian multipneumatik multisilinder standar JIC. A yaitu A mundur, B mundur, B maju, A maju, A min, B min, B plus, A plus. Nah, kiri lagi. Tekan push button. Belum ditekan push button. Setelah push button, A mundur kena sensor 0, kemudian kena sensornya mundur kena sensor B0, lalu B-nya maju kena sensor B1, dan A-nya. Nah, ini adalah emergency stopnya karena ini rangkaian konflik, jadi harus menggunakan e-stop atau emergency stop. Ini tuh S1, ini push button, ini tuh S2, ini kelompok S1, ini kelompok S2. Nah, sekarang kita screenshot dulu rangkaiannya. Pada saat kita klik push button, A-nya mundur, B-nya mundur. Kita screenshot. Kemudian B-nya maju kena sensor B1, A-nya maju. Kita screenshot. Nah, jadi sudah selesai rangkaian yang kita buat, rangkaian elektropneumatik standar IEC dan standar JIC, yaitu nomor 2 tadi maju, mundur, B maju, A mundur, A maju. Nah, ini kita buat menjadi 2 standar tadi di
rangkaian fluid SIM-nya. Nah, itu kita buat menjadi standar IEC dan standar JIC tadi rangkaiannya. Dan nomor 8 tadi A mundur B mundur, B maju A maju tadi kita buat menjadi 2 standar, ya satu standar IEC, satu lagi standar JIC. Nah, jadi seperti itu rangkaian elektropneumatik multisilinder standar IEC dan JIC. Saya Dita Nurhaliza, NIM 4231901050. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, selamat malam. Terima kasih.